yang dari awal pengacara aku tuh bilang kayak gini loh, ini versi pengacara aku loh ya yang ngomong, "Ini yang bikin kamu kasus itu butuh uang 2 M supaya damai." Dari situ aja aku udah kayak, kok Lina, gitu? saya bingung. 2M itu damai sama siapa? Damai dengan polisi, dengan jaksa? Dia nemuin si pelapor. Nah, Oh, si pelapornya tuh nggak mau, katanya si pengacara aku, dia minta 2 M, wah nggak ada duit lah segitu. pelapor kamu siapa? Nggak kenal. Jadi itu bukan seseorang posisi tinggi, biar orang biasa saja. Nggak tahu juga sih aku karena nggak kenal. Cuma kayak komplain loh kenapa aku dipenjara, tapi selama itu dan dendanya 250 juta aku tuh lebih daripada orang korupsi. Itu sih aku sedih banget. Maaf ya aku nangis. It's okay. Bismillah abi wal ibni wal ruhil kudus ilahu wahid. Salam alechem bisem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, cuplikan di awal yang kita lihat bagaimana kemudian saudari kita Lina Mukherjee ya bersaksi tentang penderitaan dan hukuman yang dijalaninya selama 2 tahun lebih ya, dituntut tetapi tidak sampai lah karena memang ada PB perbuatan baik dan lain-lain sehingga mengurangi hukuman dan menurut informasi dia sudah 1 bulan lebih keluar dari penjara. Nah teman sekalian, ini menarik di mana teman sekalian dia menceritakan bahwa hukuman itu sangat berat terhadap dia ya dibandingkan dengan para koruptor yang menghabisi uang terlalu banyak dan ya menyalahgunakan keuangan negara ya. Sementara dia hanya karena memakan daging babi dan dia mengucapkan bismillah ya. Nah teman sekalian, ini menjadi perkara yang cukup ya memprihatinkan. Kenapa? Karena ternyata bismillah itu teman sekalian itu bahasa Arab, bukan salah satu syariah. Tetapi kita tidak tahu seperti apa sehingga memang sampai Lina Mukherjee ini ya di penjara karena itu kawan-kawan ya. Dan sebelumnya dulu kita dengarkan satu cuplikan video daripada Bang Abu Janda atau Permadi Arya. Dia menampilkan satu akad nikah yang diucapkan dalam bahasa Arab oleh orang Kristen Katolik ya. Mereka menggunakan bismillah dalam pembukaan. Nah sekarang kita akan tonton dulu teman-teman sekalian sebelum kita menonton kesaksian daripada Lina Mukherjee. Berikut video Abu Janda. وروح القدس الإله الواحد لتكن نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس معكم جميعا. Dalam video akad nikah Katolik di Arab tadi, sang pendeta ngucap bismillah. Ini bukti bismillah adalah bahasa Arab, bukan syariat Islam. Jadi mohon para hakim yang terhormat dan jaksa di Pengadilan Negeri Palembang, segala tuduhan dan dakwaan penistaan agama terhadap Lina Mukherjee harus batal demi hukum. Dan Lina Mukherjee harus dibebaskan karena itu tadi adalah bukti Lina Mukherjee tidak menista syariat Islam saat ia baca bismillah sebelum makan babi. Tolong sampaikan video ini kepada kuasa hukum Pak Supendi, semoga bisa jadi bukti meringankan di pengadilan. Terima kasih. Nah teman-teman sekalian, ini kita lihat bersama ya. Ini Pak Abu Janda itu menampilkan itu dan itu betul ya. Ada bismillah wal ibnu wal ruhul hal kudus ya, wa illa wahid ya. Jadi kalau yang saya pakai di pemuka di awal tadi, bismil abi wal ibnu wal ruhul kudus, yaitu demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus ya. Nah jadi teman-teman sekalian, kalau di dalam bahasa Arab itu jelas sekali bismillah. Dan teman-teman sekalian akhirnya kan ya kita melihat ya kan ini cukup memprihatinkan kejadian yang dialami oleh saudari Lina Mukherjee. Dan teman-teman sekalian, menurut saya sangat kasihan sih ya. Secara pribadi saja juga pun nggak tega. Saya tonton sampai selesai videonya ya, yang fullnya teman-teman sekalian, itu sangat menyedihkan sekali. Dan teman-teman sekalian, saat ini langsung saja saya ajak kita untuk mendengarkan videonya. Silakan tonton sampai selesai kawan-kawan supaya kalian bisa paham tentang kasus yang dialami oleh Lina Mukherjee berikut ini. Dari Bebong. apa?
babi maksudnya, ya kan? Terus kamu menyebut kata-kata, Lafaz Bismillah. saya kan bukan seorang Muslim ya, Iya, iya. jadi saya tidak tahu seberapa seriusnya menyebutkan kata-kata tersebut yang mungkin kata-kata yang sangat suci ya Iya. buat agama orang Islam Hmm. sebelum makan babi. Nah, saya minta kamu dulu nih Nina, ketika kamu mengatakan hal tersebut itu buat konten atau kamu memang tahu atau kamu nggak tahu bahwa itu udah satu kata-kata yang tidak boleh disembarangan kayak begitu saja? Refleksi. Refleks, karena kamu makan apapun juga Iya, kamu iya. ngomong Bismillah begitu, oke. Nah kamu kan, saya tahu saya ya, kalau orang Islam kan nggak makan yang haram seperti babi. Kok kamu makan babi? Jadi sebenarnya gini ya, aku tuh kalau kita tuh ya di Muslim ya, aku pernah baca sih kadang-kadang kalau misalnya nggak ada makanan lain sebenarnya babi itu masih boleh loh. Oke, tapi kan di kamu ada makanan Iya, lain. tapi aku memang maaf ya nggak patut dicontoh sih. Aku tuh memang gimana ya, walaupun aku menganut agama, tapi aku tuh orangnya bisa dibilang ya aku alkohol juga pernah. Terus kan sebenarnya gini ya, kalau kita bicara agama, di agama saya pun pacaran sebelum nikah itu juga haram sih. Iya benar. Banyak hal-hal kayak gitu memang saya ngelakuin sih. Iya. Nah, ketika aku bikin konten tuh aku nggak berpikir kalau bagi aku lelucon sih, kayak awalnya itu refleks ya, tapi kayak aku tuh konten kayak gitu nggak aku delete ya. Oke. Ini tuh kayak ya lucu aja, kayak aku tuh udah ngelanggar dosa gitu saat itu. Nggak tahu mungkin lagi error. Iya. Jadi aku tuh udah, aku kan di konten tuh cerita setelah aku makan itu refleks, aku ini udah maaf berzina, aku tuh udah makan bebong kayak gitu-gitu loh. Jadi kayak aku ngasih tahu ke masyarakat aku ini berdosa, terlalu menceritakan yang udah nggak ada privacy sih. Oke. Gitu. Dan saya menyadari apa yang saya lakukan salah, makanya saya bertanggung jawab ya. Sampai saya datang ke Palembang ya kan. Bahkan sampai kasus naik aja aku harus ngeluarin uang. Ibaratnya dari segi segala apapun tanggung jawab. Cuman yang saya permasalahkan kok netizen bilang, kamu tuh nggak ngerasa salah, nggak ngerasa dosa. Bukan. Tapi hukuman yang aku tanggung ini sangat tidak manusiawi. 2 tahun 3 bulan, denda 250 juta, HP disita. Habis itu banyak oknum meras sampai 600 juta. Jadi aku Wait, sorry, oknum memeras kamu 600 juta. Beda-beda orang loh. Memeras untuk apa ya? Ya macem-macem sih, ya, nakut-nakutin. Kan aku kan nggak buta banget. Iya, Apa buta itu hukum. Buta hukum. Jadi ketika aku dilaporin itu, satu orang 25 juta loh. Satu orang ini ya nawar-nawarin supaya nggak ditahan. Dan aku tuh nggak ngerti ya, harusnya mending bahasa kasarnya lu dijemput paksa aja. Ini karena kalau aku nyerahkan diri tuh lucu. Kamu harus bayar loh mau naik ke pengadilan. Dengan bodohnya aku harus transfer segini. Jadi kamu transfer ke oknum ini. Aku nggak ngerti kan. Loh kalau naik cepet ke penyidikan habis itu ke jaksa berarti aku ditahan. Aku tuh saat itu nggak ngerti loh. Akhirnya Mbak aku butuh print loh. Mbak aku butuh ongkos loh ke sini. Jadi semua kamu bayarin semua aku bayar, sampai emas-emas aku tuh aku jual semua. Sorry, kamu nggak ada pengacara pas itu? Pengacaranya itu kayak gimana ya? Dia tuh bilang link aku tuh orang-orang besar di Jakarta. Tapi kalau aku profiling karena aku kenalannya dari orang kementerian ya. Jadi Dinar Candy ngenalin aku sama orang. Dinar Candy. Kita waktu itu diundang di acara kementerian loh. Memang di rumahnya menteri-menteri loh. Okay. Jadi aku kan terus aku profiling juga dari dia. Dia tuh pernah jadi pengacaranya beberapa orang-orang hebat kayak gitu loh. Jadi dia juga pengacaranya sama materinya, sedikit-sedikit 10 juta, sedikit-sedikit ini kayak gitu loh. Jadi kamu tidak tahu hukum, pengacara juga mungkin saya katakan quote unquote abal-abal atau tidak terus. Maunya duit. Jadi pengacara pun juga minta kamu duit terus. Iya, jadi aku nggak pernah menemukan manusia yang bisa memanusiakan orang saat itu. Dan aku bilang ke pengacara gini, dia kan sudah linknya tuh ngerasa gini. Aku bilang lo feeling ya, namanya kita punya firasat. Aku ini pasti ditahan loh. Walaupun ya semua media Indonesia ngomong kasus itu nggak penting loh. Selalu kan paling kamu dihukumnya cuma hitungan bulan. Tapi aku punya firasat yang beda banget. Kenapa? Yang dari awal pengacara aku tuh bilang kayak gini loh. Ini versi pengacara aku loh ya yang ngomong. Ini yang bikin kamu kasus itu butuh uang 2M supaya damai. Dari situ aja aku udah kayak Lina saya bingung. 2M itu damai sama siapa? Damai dengan polisi, dengan jaksa? Dia nemuin si pelapor. Tapi waktu di pengadilan pelapor ngerasa pengacaraku menfitnah. Karena waktu aku udah naik, pengacaraku ninggalin aku loh. Gitu. Jadi nggak tahu yang harus dipercaya saat itu karena ya kita sempat lah namanya ada pendekatan sama pelapor ya kayak ya kalau bisa ya jangan sampai di penjara. Namanya usaha kan gitu kan. Nah si pelapornya tuh nggak mau, katanya si pengacara aku dia minta 2M, aku nggak ada duit lah segitu. Pelapor kamu siapa? Nggak kenal. Jadi itu bukan seseorang posisi tinggi, biar orang biasa saja? Nggak tahu juga sih aku karena nggak kenal. Cuman lo pelapor kan muncul di sidang kan? Iya maksud saya tuh nggak kenal secara personal dia itu siapa. Katanya waktu di sidang ya pelapor itu marah banget sama aku karena dia tuh aku pernah live bilang jangan ngatain aku soal bebong karena ustadz aja berdosa. Ternyata katanya pelapor ini ustadz. Dan aku tuh nggak tahu saat itu dia bilang ke hakimnya tuh aku kayak kurang senang lah Lina Mukherjee ini nggak sopan. Tapi aku tuh padahal tidak untuk ke dia. Dan saat waktu aku dipanggil ya pertama kali aku dapat surat polisi, tiba-tiba pelapor itu dia tuh kan preskon ya.
Lina mau kerja nih ngaku loh kenal Pak Jokowi katanya. Saya nggak pernah loh ngaku begitu, cuman saya pernah punya pacar yang memang under dari Bapak Jokowi, adalah orang kepemerintahan. Itu memang benar, tapi bukan berarti dia sahabatnya. Kalau kita bicara sahabat, apa bedanya Pak Ahok ya, Basuki Cahayapurnama sama Pak Jokowi itu kurang apa? Kan tetap aja waktu itu kena hukum kan. Siapalah saya gitu. Dia tuh langsung marah, buktikan dong power kamu. Saya tuh kayak kok segitu bencinya ya kayak gitu. Oke, jadi kamu merasa bahwa kamu itu sebetulnya situasi itu bukan satu hal yang harus sampai berapa tahun di penjara, tetapi karena ada hal-hal lain yang memang gak suka sama kamu lah, atau pengen kasih kesempatan untuk memeras kamu, untuk menjatuhkan kamu. Jadi akhirnya kamu di penjara nggak usah 3 tahun ya? Enggak, 2 tahun 3 bulan. 2 tahun 3 bulan, terus kamu melakukannya kan nggak usah sampai habis kan ya? Iya, karena ada PB. Ada apa perbuatan baik dan lain sebagainya. Remisi dan lain-lain. Oke, kamu kan merasa bersalah. Mengatakan hal tersebut, merasa bersalah ya, benar ya. Menurut kamu apakah pas hukuman tersebut untuk apa yang kamu lakukan? Kekurangan atau kelebihan? Lebih banget lah. Jujur ya, pertama kali aku dapat vonis segitu tuh hampir nggak bisa berdiri sih. Gila ya, maksudnya walaupun kayak sekarang saya udah keluar ya, mungkin 80% tuh banyak yang support kayak kasihan ya. Dan netizen tuh suka gini, lu sih nista, lu kayak gitu-gitu ya. Kalau kita bicara nista, orang korupsi itu udah disumpah Al-Quran, Alkitab sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Dia tuh lebih menista daripada saya. Kenapa? Uang masyarakat yang harus bayar pajak besar, yang gajinya kecil. Dia bersumpah di depan masyarakat, di depan kitab, di depan Tuhan. Nistanya tuh udah 3 loh. Dapat keuntungan. Uang saya tuh kan waktu masuk lapas itu sebelah saya orang korupsi semua ya. 7M, 10M. Hukumannya malah lebih rendah dari aku loh. Ada yang setahun 5 bulan. Terus bayar rendah nggak mereka? Nggak tahu juga kalau itu malahan. Sedangkan saya dituntut untuk bayar 250 juta dan udah gitu HP aku disita lagi yang aku baru beli 25 juta. Jadi saat itu Tuhan tuh bener-bener aku tuh sampai ya Allah, aduh dosaku tuh seberapa ya, kok aku tuh sampai segininya. Karena hukumanku tuh berat banget loh. Berat banget. Karena kan kalau kita bisa minta maaf, itu tuh kan makan itu kan berarti urusan kita kepada Tuhan ya. Harusnya aku bertobat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya kalaupun dihukum 3 bulan lah, 7 bulan atau 1 tahun lah paling banter. Mungkin saya masih kayak ya udahlah, aku harus bertanggung jawab. 2 tahun 3 bulan dengan denda 250 juta, unbelievable. Kayak ngerasa ya ampun, aku masih kayak nggak percaya aku bisa menjalani seberapa berat. Selama saya di sana pun kan sebenarnya kapasitas lapas itu 150 ya. Di sana tuh hampir 600 orang. Aku tuh suka cari tahu kasus-kasus satu persatu, miris banget. Sampai ada yang jual bayi. Jadi kamu bilang kamu di sana misalnya tahu ada orang yang bersalah pun masuk penjara, ya kan? Dan kamu merasa bahwa hukuman kamu itu tidak terlalu fair ya, karena terlalu berat untuk kamu lakukan dibandingkan dan orang-orang korupsi tersebut, ya kan? Bahkan kamu juga diambil uang kamu, ya kan? Aset kamu pun juga diambil hal demikian. Oke, kamu shock pas denger hukuman tersebut kan? Shock banget. Karena kan sebelum aku divonis kan aku suruh asistenku kan. Jadi pertama kali aku masuk penjara aja ya, kalau orang Palembang tuh diurus tidak pakai bahasa Palembang gitu. Dan aku tuh di penjara di sana aku nggak ngerti bahasanya, makanannya. Kamu diurus apa? Aku tuh kan masih kayak ya polos-polos gitu ya. Ternyata ketika kalau nggak diurus hukumannya memang kuat-kuat, besar-besar gitu. Akhirnya aku waktu sebelum vonis itu kan kita ada sidang berapa kali kan. Aku dikasih tahu cewek lah ada di sana. Di sini tuh ada orang loh yang bisa kalau kamu ngeluarin ini nanti hukuman kamu bisa ringan gitu kan. Dikasih tahu, ditunjuk waktu aku di pengadilan itu jelas loh aku ngeliat dia. Nah asisten saya kan datang ya, sempat kunjungan di lapas. Beb kayaknya kita usahalah, nggak apa-apa bawa 100 juta aja. Terus habis itu bawalah tas-tas aku atau HP nanti kalau aku kelamaan kayak apa. Karena seperti apapun kan aku punya asisten. Maaf ya aku nangis ya. Aku punya asisten 4 ya. 1 tuh kan anaknya sekolah ya, jadi bergantung sama aku. Terus ibuku juga sudah sakit-sakitan kayak kolesterol. Masa aku yang salah, aku ngerepotin orang tua gitu. Terus habis itu ditemuin lah. Aku sampai sekarang jujur sih dendam banget ya, sakit hati kalaupun dia nggak nolong bahasanya. Jadi asisten aku tuh nemuin si orang yang oknum pengadilan tadi, dia bawa tas sama uang kayak 100 juta ya. Bantulah gitu, misalnya hukumannya janganlah berat. Terus 500 juta. Kalau nggak bisa kita nggak sudi. Udah kayak gitu aja. Aku langsung yang kayak dari semua ceritaku tuh kayak nggak ada ya manusia yang bisa memanusiakan orang, minimal tuh kayak ya kasihan ya. Aku sampai mengemis loh. Hukum aku tapi janganlah seberat itu kayak gitu. Jadi ya saat itu aku masih punya ego ya. Aku pasti pikir aduh musuhku pasti ketawa semua gitu. Misalnya orang yang nggak seneng sama aku apa, tapi aku dalam hatiku ya ampun, balaskanlah nanti kalau sampai aku pulang, beri aku kesuksesan lebih. Aku merasa apa yang dihukumkan aku berat, apalagi setiap aku lihat orang ya 7M tiba-tiba 1 tahun 5 bulan. Aku akhirnya ketemu juga di lapas ya. Ada orang kan yang aku cerita
Dia tuh ngekos, dia tuh nggak punya uang. Jadi ada barang-barang besi dikumpulin dijual 128.000 aja. Habis itu yang punya kos merasa dia maling ya. Maling ya tetap maling kan. Saat itu dia punya anak bayi loh. Dia di penjara 2 tahun sama kayak aku. Terus dia harus jual bayinya karena nggak bisa diurus kan. Karena suaminya di penjara, dia di penjara, bayi itu dijual. Terus dia ceritaan sama aku. Aku sama dia tuh nangis. Maksud aku ginilah, pemerintah kalau lihat hukuman, mohon banget. Kita tuh kadang beratnya ya kalau netizen bilang lu tuh nista, lu itu salah. Aku tuh udah bertanggung jawab loh, aku kooperatif, aku yang bayar kasus aku sampai naik. Tapi janganlah seberat itu. Air mataku tidak akan bisa mengembalikan hukuman seberat itu sama aku. Tapi buat masyarakat lain yang sama sekali nggak ngerti hukum, makanya kalau netizen bilang aku tuh drama, aku tuh nangis, karena kalian nggak pernah ngerasain satu malam aja loh. Jujur ya, saat aku podcast gini pun yang memberi hukuman pun sebenarnya masih nggak seneng loh. Kenapa Lina Mukherjee tuh banyak bicara di podcast di ini? Ya kalau kamu nggak seneng, coba kamu ngerasain di penjara 1 hari aja. Aku ngerasain betapa pedihnya. Wajar kalau aku nggak terima, wajar kalau aku merasa kayak ini terlalu berat loh buat aku. Karena kalian cuma bisa ngelihat, tidak pernah ngerasakan. Kalau kalian bilang kapok atau apa, aku sebenarnya nggak berasa. Yang kayak komplain loh kenapa aku di penjara, tapi selama itu dan dendanya 250 juta, aku tuh lebih daripada orang korupsi. Itu sih aku sedih banget. Maaf ya aku nangis. It's okay. Gitu sih, sampai saat ini aku kayak banyak juga kayak teman-teman aku ya, aku tanya lagi kasus dia tuh jadi kayak dibilang kurir narkoba gitu. Misalnya aku kenal A gitu ya, si A ini pengguna. Terus habis itu aku tuh nggak tahu ditaruh di jok motor. Tetep aja loh hukumannya tuh nggak main-main 8 tahun. Dia nggak tahu beneran. Kenapa aku percaya? Saat aku di lapas saja aku tahu loh bagaimana dia makan, pola hidupnya. Kalau orang pakai sama enggak aja kita bisa tahu. Misalnya kalau orang pakai jenis inek, jenis ini, dia tuh kan paham banget dunia itu. Sama kayak aku memang nggak main kalau dunia-dunia kayak gitu, nggak ngerti. Oke Lina, kamu bilang hidup di penjara tuh susah sekali. Saya ngerti, pasti susah. Coba share dong, biar kita semua yang nggak pernah masuk penjara ya, jangan sampai jangan sampai tahu apa sih yang karena kasta terendah banget ya. Kalau di penjara tuh gini ya, misal kayak pegawai gitu kan, oknum-oknum kayak gitu juga ada yang pilih kasih loh. Misalnya kita kan dapat jatah kayak nelpon gitu ya, berjatah misalnya cuman 15 menit gitu kan. Nanti kalau dia sayang sama salah satu anaknya tuh bisa lama kayak gitu-gitu. Terus kalau kita misalnya, kadang kan kita namanya orang nggak satu kandung ya, kadang kita itu bisa kayak salah paham gitu. Misalnya sama anaknya kesayangan si ibu A itu, nanti kita diincar loh. Incarnya itu siapa maksudnya? Ya diincarnya ya bisa dicari kesalahan gitu. Misalnya kita kan dirazia, kita nggak kena pegang rautan, tiba-tiba di situ ada rautannya. Itu hal-hal yang kayak gitu menurut aku sangat menyedihkan. Lina Mukherjee aja orang pada tahu loh di situ, oh dia terkenal loh. Kadang kan yang juga kayak Saiful Jamil, Anissa Bahar, yang punya nama aja bisa menemukan hal-hal yang seperti itu ya. Terus juga kadang, maaf ya kalau kalapasnya kayak Bunda Ike yang ex yang sekarang udah di Pondok Bambu, Bunda Desi itu malah baik. That's why dia jadi kalapas. Dia respect banget, dia nggak pernah nganggap orang itu napi. Karena suatu ketika kan kita nggak pernah tahu ya, dari 600 orang itu pas kita lagi jatuh ternyata misalnya kecelakaan di jalan ditolongin, lagi sakit mamanya dokter kayak gitu. Jadi mereka tuh punya respect. Tapi ada beberapa oknum pegawai itu yang sama sekali tidak menganggap kita tuh seperti lu tuh manusia beneran, yang kadang makan satu meja aja nggak mau. Jadi aku merasakan titik-titik terendah di mana aku tuh dibentak, aku sampai pernah nanya ya, Tipikor kan kamarnya sebelahan ya sama kita. Di sana nggak ada kamar spesial sih, benar-benar di penjara. Kamu satu kamar berapa orang? 40 orang. Satu kamar 40 orang? Iya 40 orang. Dapat kasur nggak? Ya matras di lantai? Atau ada bunk bed? Enggak, matras biasa. Matras semuanya aja? Iya matras. Dengan terbatas ya, air tuh 1 ember loh. Jadi kalau kita 1 ember, bekas-bekasnya masih dikumpulin buat nyiram kalau kita lagi buang air besar kayak gitu. Saking segitunya ya. Sebenarnya kalau hidup kayak gitu sih ya, aku kan pernah di Kalimantan di hutan ya, jadi not big deal lah. Terus habis itu aku kan bilang ke orang Tipikor, aku nih dispesialan nggak sih di sini? Aku tuh nggak mau loh sampai aku tuh takut ada yang iri loh. Segitu aku menjaga perasaan warga binaan lain. Karena kalau aku ada rezeki aja suka dinariknya dikasih duit teman-teman artis. Aku langsung bagi-bagi orang. Enggak, kamu nggak spesial, kamar aja kamu 40 orang. Dan kalau kita di ruangan jahit pun kamu kan bisa jahit. Kuku aja nih saya sampai bisa loh bikin kuku. Jadi kamu tuh punya talenta. Dan gak ada ibu yang sayang-sayang banget yang sampai melindungi kamu segitunya. Alhamdulillah aku gak mau jadi omongan dia artis loh atau dia terkenal kayak gitu sih. Nah kamu di penjara itu apakah ada tempat-tempat khusus untuk mereka-mereka yang kamu tadi bilang jadi anak sayangannya, di mana misalnya mungkin satu kamar sendiri doang, nggak sama-sama yang lain? Kalau kayak gitu sih nggak ada. Nggak ada. Ya. Makanan spesial. Kalau disayang ibu itu ya dibela mati-matian ada sih yang kayak gitu. Makanan spesial
Nggak ada sih. Nggak ada kayak gitu-gitu, nggak ada. Cuman kita di sana itu ada kayak koperasi, terus ada kayak tenda kafe. Jadi memang ada untuk dari bimbingan kerja ya. Jadi warga binaan yang masak kita bisa beli kayak mall Oke, kecil lah, iya, anggap aja. ngerti. Ada salon. Kamu bagaimana setiap hari ini ya? Kan pasti kamu merasakan kamu unfair, kok terlalu berat sekali hukumannya itu. Ya. Menjalani setiap hari itu kan benar lama sekali. Kalau kita di luar dunia ini kita merasa waktu cepat sekali berlalu kan. Iya. Penjara pasti kan kamu Nggak bisa kayak ngapa-ngapain. Banyak orang nggak ada privacy ya kan. Bagaimana kamu punya mental? Bagaimana kamu menjaga kesehatan mental kamu saat-saat tersebut? Tapi ada hal yang aneh ya, kan aku tuh kalau di dunia nyata seperti ini ya tidur tuh sulit. Kayak jam 2 malam, jam 3 malam. Tapi di sana tuh jam 9, jam 8 malam tuh udah pada tidur semua. Karena dipaksa kan? Iya sih, Iya nggak kan? boleh berisik kan. Iya. Terus aku akhirnya bisa tidur secara mentality, aku nggak pegang HP. Memang bener-bener nggak ada HP. Boleh. Jadi aku tuh bisa tidur cepet itu kayak yang mungkin apa ya, meditasi ya namanya. Aku tuh kan sebenarnya depression, aku baru sembuh loh depression. Sempat yang sampai minum obat kan. Jadi pas di sana tuh aku bisa tidur tuh aku ada thanks-nya juga gitu. Jadi kalau secara mentality sih aku bisa menguatkan diriku, aku melihat orang lain yang lebih susah di sana. Karena yang lebih susah itu banyak banget. Mati bin bahasa sana itu artinya nggak ada kiriman lagi loh. Makanya kalau orang bilang, lu di lapas dikasih makan kok 3 kali. Maaf ya, itu mindset orang yang nggak pernah tinggal di sana. Iya pasti. Kalau kita yang udah tinggal di sana, apa sih yang nggak pakai duit? Iya. Walaupun makan 3 kali, apakah iya kita mau makan itu lagi yang nasinya dibatasi? Tetap kadang kita pengen makanan yang lebih enak lagi. Di sana kan juga ada kayak supermarketnya, salon. Kita namanya orang nggak mungkin kan nggak bagusin kuku atau apa kayak gitu sih. Dan aku tuh bersyukur ya. Aku dulu kan di luar tuh kalau ada orang minjem uang ya 100 juta, 50 juta aku tuh royal. Adalah 3 orang aku pinjemin jadi hampir 700 juta saat itu. Seandainya aku nggak minjemin uang itu, aku di dalam tuh kayak apa? Orang ini bersyukur mau bayar. Oke. Jadi tercover lah hidup aku. Ada teman artis, ada itu. Karena tabunganku habis kan. Kamu harus bayar pas untuk beli hal tersebut ya? Iya di sana. Atau kamu boleh kerja nggak untuk dapatkan uang tersebut? Oh iya Bagiannya ada sih dibayar. beberapa di sana yang Ada kayak gitu. ya? Tapi aku nggak mau dibayar. Oke. Memang ada sih dikasih upah kayak gitu. Ya tapi, upah ya. tapi saya bilang nggak usah, kasih yang lain aja. Oke. Saya nggak mau. Jadi apa pakai uang dari tadi pinjaman Dari ibuku tersebut? juga, dari Oke. adalah tabungan aku sedikit. Oke. Paling banyak ya beberapa temen artis sih yang Oke. bantu. Ada merasa bahaya nggak antara sesama dengan penjara yang lain? Itu misalnya contohnya takut diisengin lah. Takut loh. Karena di sana tuh kalau masih gini ya, kalau orang di penjara tuh kan banyak mentalitinya yang dia aja berani bunuh orang, dia aja berani mutilasi kan. Jadi aku masih takut karena ada di situ suatu cerita kan ada yang namanya mak racun ya. Jadi dia tuh suaminya selingkuh ya, dia tuh pengen ngeracun suaminya, yang diracun kan malah mertuanya yang meninggal gitu. Dan secara mentalitinya dia tuh nggak sama kayak kita loh. Iya. Agak ya error lah kayak Iya, gitu-gitu. Jadi kadang-kadang dia nih ngelakuin hal-hal yang di luar naral. Banyak sih yang kayak gitu-gitu. Jadi ya aku sebenarnya takut loh deket-deket orang itu. Dan Oke. kita tuh diharuskan satu kamar, diharuskan berteman sama mereka dan tidak diperbolehkan untuk berantem. Karena kalau berantem ada sel tikusnya lagi, di mana sel yang lebih kecil lagi Sendirian. lampu dimatiin, dia sendirian. Kayak ya isolasi kayak gitu Iya, ya. terus ada hewan-hewannya kan di situ apa segala macam. Jadi ketika lu nakal ya dihukum lagi kayak gitu. Dan ada juga kalau yang hukumannya lama merasa kayak seniority. Ya pasti. Pasti ya, kayak ya. gitu-gitu ada sih. Kamu merasa apa yang buat kamu di selama 2 tahun lebih ya tadi di penjara itu, yang buat kamu kayaknya jadi satu harapan kamu untuk satu hari keluar yang membuat kamu terus bisa bisa bertahan. Apa yang kamu pikirkan? Pas orang tua aku nelpon aja aku bingung loh. Aku kan nggak cerita kan kalau aku masuk penjara. Jadi kayak dia kok nggak ngomong sih masuk penjara gitu kan. Ya dia bilang gini sih, yang menguatkan orang tua aku, dia nggak marah saat kasusku terjadi. Dia cuma ngomong berat banget ya hukuman kamu tuh kayaknya begitu aja kok bisa. Jadi kalau orang tua aku aja nggak marah, ya bukan aku membenarkan semua perbuatan aku loh ya. Tapi ketika orang tua aku nggak marah ya jadi aku kayak lebih kuat. Terus asistenku nelpon loh. Kan kita ada warta khusus ya, kita teleponan kayak gitu kan. Dia bilang fans kamu tuh banyak loh kayak yang bela. Jadi aku harus mikir aku di luar tuh dihargai kayak gitu. Walaupun di sana tuh orang itu mencaci maki aku, menganggap aku lu napi. Tapi aku harus berpikir kalau di luar tuh aku tuh something kayak gitu sih. Itu yang menguatkan. Cobalah nanti kalau aku pulang mungkin Tuhan ini memberikan sebuah ujian seperti ini, aku lebih menyayangi manusia-manusia lain. Dan mungkin ke depan lebih membela masyarakat-masyarakat yang ditindas, yang dihukum. Mungkin aku bisa bersuara kayak gitu loh. Dan aku bisa menceritakan banyak hal-hal yang pedih kayak gitu sih. Jadi aku berpikir yang positif-positif aja.